Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, tetap semangat ya. Sebelum kita mulai berdoa, coba anak-anak cek dulu sekitar bangku kalian atau sudah bersih atau masih ada sampah, silakan dibersihkan dulu. Bagaimana? Ya, sudah bersih. Sekarang kita berdoa. Coba ketua kelas pimpin doa. Teman-teman kita baca doa mulai. Ya, baiklah anak-anak ya, dengan berdoa semoga apa yang kita pelajari ini bisa berkah dunia dan akhirat. Sekarang siapa di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah ya, bisa mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, hari ini ya kita akan melaksanakan P5 ya. Jadi kita akan berkolaborasi, tidak sendiri ya. Ibu bersama dengan wali kelas kalian ya, wali kelas 5 dan wali kelas 6 ya. Karena memang sifatnya P5 ini adalah kolaborasi ya. Seharusnya kita juga ditemani oleh guru olahraga ya, Pak Faisal. Tapi karena beliau lagi ada tugas di kantor ya. Baiklah anak-anak, sebelum mulai belajar ya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya, supaya bisa meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Anak-anak disilakan untuk berdiri. Kita akan belajar tentang P5 ya. Kemarin anak-anak ya, Ibu sudah menyuruh kalian ya untuk bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah ya. Kita membersihkan lingkungan dari sampah-sampah yang berserakan. Dan juga Ibu sudah meminta kalian untuk memisahkan antara sampah plastik ya, itu kalian kumpulkan dan kalian bersihkan, nanti akan kita daur ulang. Dan juga di rumah ya, Ibu sudah menyuruh kalian untuk mengumpulkan sampah plastik yang kalian temukan, baik di jalan maupun di lingkungan rumah kalian, untuk kita daur ulang ya. Bagaimana, sudah siap bahan plastiknya anak-anak? Iya ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan tema yang sebelumnya, masih bersangkut paut dengan masalah sampah ya. Apa pentingnya kita mempelajari materi ini ya?
Karena memang sampah plastik ini paling sulit terurai. Jadi butuh waktu yang lama sekali untuk mengurai sampah plastik. Lebih kurang 20 tahun sampah plastik ini baru bisa terurai. Ya, bisa memahami konsep dasar pengelolaan sampah. Termasuk kalian bisa memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Ya, yang kedua dari keterampilan. Ya, diharapkan dengan mempelajari P5 ini ya kalian bisa mengolah sampah yang ada di sekitar kalian menjadi barang-barang yang berguna dan layak dipakai kembali ya. Yang ketiga sikap. Ya, dari sikap ini anak-anak diharapkan memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di sekitar kalian. Oh, arti sampah. Siapa? Apa sampah? Dia barang bekas. Ada yang lain? Selain barang yang sudah dibuang oleh Agus Tisna. Apa? Iya bagus, kita sesuatu yang tidak terpakai lagi. Semuanya bagus ya. Sekarang macam-macam sampah. Apa macam-macam sampah yang kalian ketahui? Macam-macam dan contohnya yang ada di lingkungan kalian. Iya, sampah organik dan organik bagus sekali. Siapa bisa mencontohkan sampahnya apa? Plastik bagus, Aisyah. Yang lain? Apalagi contoh sampah? Oh ya, kulit buah-buahan. Yang lain? Bekas jajan. Iya, semuanya apa? Ya, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Jadi sampah itu sisa. Nah ya, sisa baik dari penggunaan manusia ataupun memang sisa dari alam yang tidak ekonomis atau tidak mempunyai daya guna. Ya, sekarang kita lihat apa saja jenis sampah. Ya, nah tadi jenis-jenis sampah. Ya, yang pertama benar sekali kata kawannya tadi ya, kita ya sampah organik. Artinya yang sampah yang dapat terurai. Misalnya sisa dari dapur, sisa-sisa makanan, tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting. Nah, sampah ini mudah terurai, ya. Jadi sampah dari sisa-sisa makanan. Yang kedua, ada sampah anorganik, ya. Sampah yang tidak dapat terurai. Contohnya plastik, kaca, keramik, dan kertas. Ya, yang ketiga sampah B3. Nah, ini tadi ya sudah disebutkan ya. Sampah B3 artinya sampah yang dapat merusak, mencemarkan dan membahayakan lingkungan atau kesehatan makhluk hidup. Contohnya apa? Misalnya limbah dari pabrik. Ya. Nah, limbah dari pabrik ini kalau terbuang ke sungai itu otomatis akan ya merusak ekosistem sungai. Seperti kalau dalam keseharian kita ya, misalnya bekas dari oli. Ya, ini bisa mencemarkan lingkungan kalau dibuang ke sungai, ya itu tentu saja bisa merusak ekosistem sungai ya karena ini sifatnya beracun ya. Kita lanjutkan. Nah, ini gambar apa di depan? Gambar apa? Kotak sampah ya. Nah, jadi ini macam-macam kotak sampah sesuai dengan jenis sampah yang Ibu jelaskan tadi. Yang warna hijau itu untuk sampah ya, yang warna kuning anorganik, yang warna merah B3. Ya, kira-kira kalian bisa tidak membedakan kalau misalnya membuang sampah, lah ada kotak sampahnya 3 warna. Nanti kalian harus bisa membedakan mana yang sampah organik, berarti masukkan ke dalam kotak warna hijau. Yang anorganik ke kotak sampah warna kuning. Ya, yang B3 masukkan ke kotak sampah warna merah. Nah, di sebelahnya ada istilah 3R. Apa
ketiga, memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Nah, sekarang untuk melihat apakah kalian sudah bisa membedakan jenis-jenis sampah atau belum. Nah, ini Ibu punya sesuatu kumpulan sampah, ya. Nah, coba kita lihat. Ini termasuk sampah apa, Nak? Anorganik. Kalau kalian membuang sampah ini, kalian akan memasukkannya ke kotak warna mana? Kuning. Ya, kita akan memasukkan ke kotak sampah yang berwarna kuning. Ya, coba kelompok 3 ya, Risma dan kelompoknya. Ini termasuk sampah yang mana? Anorganik. Dimasukkan ke kotak sampah yang warna mana? Iya, bagus ya. Ini bukan yang wadahnya, yang di dalamnya. Ya, ini apa? Iya, bekas sayur yang tidak terpakai lagi. Ini termasuk sampah apa, Nak? Organik. Bagus. Kalau begitu kita masukkan ke kotak sampah yang mana? Ya. Jadi kalian sudah mengenali sampah, ya, jenis-jenis sampah, dan kalian bisa memisahkan, ya, antara sampah yang anorganik, organik, dan sampah. Ya. Kita lihat apa saja bahaya sampah bagi kesehatan. Sampah itu bisa merusak nilai estetika. Apa? Nilai estetika itu artinya nilai keindahan. Ya, bahasa kita bisa merusak pemandangan. Ya, tentu saja. Indah tidak kalau misalnya kelasnya ini berserakan sampah. Iya, karena bersih itu indah. Tidak akan bersih kalau banyak sampah. Selain daripada itu, sampah itu banyak terdapat organisme penyebab timbulnya penyakit. Ya, termasuk apa saja? Lalat, ya, apalagi ya, nyamuk, tikus, kecoa, ya, semuanya suka sekali di tempat-tempat yang kotor, dan hewan ini bisa menularkan penyakit. Dampak sampah terhadap lingkungan kita, ya, kita bisa menyaksikan video yang akan. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran bila ada api di dekatnya.
5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian, ya. Diskusikan, tidak perlu menulis, nah ya, cukup diskusi secara lisan saja. Sekarang kalian cari solusinya, ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sampah plastik ini, ya? Bagaimana cara kita mengatasi sampah plastik ini? Harus diapakan sampah plastik ini biar tidak merusak lingkungan? Sudah kalian lihat tadi, dampaknya luar biasa sekali, ya. Bukan hanya sampah plastik, termasuk sampah-sampah lainnya. Silakan berdiskusi. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan, ya, untuk mengatasi masalah sampah secara umum saja, ya, bukan hanya sampah plastik, tapi juga jadi sampah yang lainnya. Kita solusi cara untuk mengatasi masalah sampah ini. Bisa? Iya, boleh didaur ulang. Apa lagi, nak? Menggunakan? Oh, maksudnya menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai. Ya, boleh, bagus sekali ya kita. Coba kelompok yang kedua apa, nak? Didaur ulang dan kerajinan. Iya, bagus sekali kelompok 2, didaur ulang dan dibuat kerajinan. Dan bisa dipakai lagi, ya, bagus. Kelompok 3 silakan, nak. Solusi untuk mengatasi masalah sampah, terutama sampah plastik ini. Dibuang di tempatnya. Apa lagi? Selain dibuang di tempatnya, diapakan sampah plastiknya? Iya, didaur ulang. Ya, bagus semuanya, ya. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana cara kita mengatasi sampah secara umum, baik sampah plastik, sampah organik, ataupun sampah B3, nanti akan diuraikan oleh Ibu Ida, ya. Ibu Ida, silakan diuraikan cara mengatasi sampah. Ya, jadi anak-anak perhatikan dulu ya, dijelaskan. Jadi cara mengatasi sampah. Cara mengatasi sampah yang pertama, ya, meningkatkan kesadaran masyarakat. Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tadi? Cara yang tadi kan kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Rafni. Sedangkan yang kedua itu memilah sampah. Tadi sudah dijelaskan juga memilah sampah. Mana sampah organik, mana sampah tadi apa? Anorganik dan B3, ya. Nah, yang ketiga mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang sampah plastik. Nah, jadi bagaimana mengurangi penggunaan plastik tadi ya? Jadi kalau kita belanja ke warung atau ke pasar, kita bawa sendiri apa? Plastik dari rumah atau tas, ya, tas yang seperti bahan dari, misalkan dari kain, kita bisa bawa dari rumah, ya. Dan mendaur ulang sampah plastik. Bagaimana mendaur ulang sampah plastik? Bisa kita jadikan tas sampah plastik tadi, kan? Bisa kita jadikan bunga sampah plastik tadi. Banyak sekali, kan? Kreasi kreatif kita kalau kita mendaur ulang sampah supaya tidak mencemari lingkungan. Yang keempat, menggunakan barang yang dapat digunakan ulang. Nah, seperti Ibu katakan tadi, ya. Kalau kita ke pasar atau ke warung, kalau kita menggunakan bag tadi, ya, dari kain tadi, kita bisa berulang-ulang menggunakannya, ya. Tidak sobek, tidak mudah rusak. Terus yang kelima, memanfaatkan sampah organik. Memanfaatkan sampah organik itu bagaimana? Organik tadi kan sampah dapur, ya, seperti apa? Sayur-sayuran. Bagaimana? Kita bisa membuatnya pupuk, ya, membuatnya pupuk. Jadi bisa terpakai lagi, gitu ya. Ya, dan 6, memperbaiki
perbaiki dulu ya. Terus yang ketujuh, membeli produk tanpa kemasan. Membeli produk tanpa kemasan itu seperti misalkan jangan membeli yang ada plastiknya, misalkan seperti itu ya. Terus yang ke-8, membangun bank sampah. Membangun bank sampah itu bisa ditukar apa misalkan ya, bank sampah itu ada contoh-contohnya. Terus 9, menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih. Nah, bersih-bersih terutama di lingkungan kita di sekolah. Ya, kita harus bersih-bersih. Nah, kita harus tanggung jawab dan ada kesadaran untuk bersih-bersih lingkungan ya. Supaya tadi kita kan sudah bisa membedakan mana sampah-sampah yang organik, ya, non-organik dan Untuk menjadi bahan-bahan yang bisa digunakan ya, itu dengan eco-brick ya. Minggu kemarin Ibu sudah menugaskan kalian untuk mengumpulkan sampah plastik dari sekolah, jalan, sepanjang perjalanan kalian dari sekolah ke rumah ataupun di rumah kalian. Ya, dan sudah Ibu suruh untuk dibersihkan dan dikeringkan. Dan juga membawa botol, ya, gunting, ya, bambu atau kayu, ya. Bagaimana anak-anak sudah siap dengan peralatan untuk kita membuat eco-brick hari ini? Sudah Ibu jelaskan. Persiapan bahannya dulu, coba dicek. Sampah-sampah plastiknya, botolnya, ya, gunting, bambu atau kayu sudah lengkap semua. Ya, lengkap. Ya, silakan diletakkan di atas mejanya ya. Bagaimana Ibu Santi Prita sudah siap bahan perlakuannya? Sudah ya. Sudah ya. Sekarang perhatikan dulu ke depannya ya sebelum bekerja ya. Jadi Ibu akan menjelaskan mengenai membuat eco-brick ya. Perhatikan dulu ke depan ya. Langkah yang pertama lagi ya, kita siapkan. Nah, langkah pertama ya, kumpulkan sampah plastik ya. Jadi sampah plastik, jadi kita menggunakan botol plastik bekas yang bersih dan kuat ya. Hindari menggunakan plastik yang sulit dipadatkan atau plastiknya tipis ya. Nanti kalau tipis mau kita dorong dengan kayu ya, plastiknya sudah jebol ya. Ya, terus selanjutnya bersihkan plastiknya. Jadi isi botol tersebut dibuang dulu. Sudah dicek tadi sudah bersih, tinggal Ibu Santi. Ya, jadi sudah ya. Langkah pertama sudah kalian kerjakan ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Langkah kedua ya. Potong plastik ini menjadi potongan kecil ya. Masukkan ke dalam botol yang sudah kalian sediakan. Selanjutnya, perbandingan berat dan volumenya ya. Botol yang kalian gunakan, coba Ibu mau lihat contoh botolnya. Angkat. Nah, iya, itu ukuran botolnya 600 ya. 600 ml. Berarti nanti beratnya isinya beserta isinya harus 200 gram. Nanti kita timbang ya, sudah menyediakan timbangan. Ya, selanjutnya nanti setelah kalian masukkan, ya itu kalian memadatkannya dengan menggunakan kayu atau bambu. Biar tidak ada celah di antara di dalam ruang kosong, ya di dalam botol plastik tersebut. Ya, dipadatkan. Hati-hati menggunakan kayu. Jangan sampai melukai teman. Ya, jadi jangan banyak bermain ketika proyek nanti sudah dimulai. Ya. Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan kira-kira? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan kalian bekerja ya sesuai dengan panduan yang sudah Ibu berikan. Nanti bisa dibimbing lagi
Yuk, kita sama. Akan mengecek perbandingannya, nah ya, perbandingan berat volume ya yang kalian isi dengan botol, ya karena kalian menggunakan botol yang 600 ml, berarti minimal berarti paling sedikit isinya 200 gram, ya. Ini Ibu sudah bawa timbangan, nanti Ibu Santi dan Ibu Iga akan mengecek kesediaan kelompok apakah sudah sesuai timbangannya atau belum. Silakan Bu Santi dan kita dibantu Kelompok mulai dulu ya. dari kelompok 1. Nah, 200 gram. Nah, yang ini nak, kurang padat yang di rumah dipadatin lagi nak. Ya, Ya, kurang ya. Ya, kurang 200 ya. Boleh lebih tak boleh kurang ya. Lebih tak apa. Ya, Paling sedikit 200 gram. Ya, minimal itu paling sedikit ya. Di depan. Padat. Padat. Iya, berarti ini juga ya, belum pasti ini kurang padat nah ya. Yang kedua ya, di rumah nih, kelompok 1 ada 2 yang kurang ya. Ya bisa diwadakan lagi nah, di rumah ya. Tidak ada tidak. Kelompok 2. Nah bagus ya, karena ada beberapa batasan yang nanti perlu dipadatkan lagi di rumah. Nah ini kurang enak, kurang padat ini nah ya. Dipakai juga enak ya di rumah, harus 200 gram atau lebih. Pas ya? 200 lebih. Berapa? Lihat, tahu nggak ini berapa? Tahu ya. Berapa dah? Cuma 1 ya, yang ini ya, kurang padat. Nah, ya, jadi dipadati lagi kurang dari 200 gram. Ya, jadi kalau boleh ada satu dipadati lagi di rumah nak ya, sabar semuanya. Ya, lihat sendiri ya. Ada 210. 200 Pak. 200. Ya 200 ya kelompok 3 sudah sesuai semua. Iya, kelompok 3 sudah sesuai ya. Coba kasih atas untuk kita semua ya. Nanti bisa dibalikin lagi. Dan Ibu tadi ya semuanya sudah bagus. Nanti yang masih kurang timbangannya nanti bisa dipadatkan lagi di rumah ya. Nah, ekobrik ini ya bisa lihat ya ke depan. Ini bisa dibuat berbagai macam peralatan ya yang bisa kita gunakan ya. Salah satu kita lihat contoh ya, bisa dibuat meja ya, meja, kursi, ini semuanya hasil dari karya ekobrik ya. Nah, kalau kita bisa memiliki ekobrik yang lebih banyak ya, kita bisa membuat gapura sekolah ya dari ekobrik ya. Jadi ini semuanya dari bahan ekobrik. Kok bisa warna-warni Bu? Ini nanti bisa diwarnai sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Jadi silakan nanti kalian buat ekobrik sebanyak-banyaknya di rumah. Nanti kita bisa membuat karya-karya yang bisa kita gunakan di sekolah maupun di rumah ya. Nah nanti bisa dibuat lagi ya. Nah berkelompok nanti membuat karyanya ya. Coba kalian kira-kira saat ini coba dipikirkan. Kira-kira ekobriknya mau dibuat apa? Kelompok 1. Kira-kira
masing-masing ya. Bagus kelompok 1 ya. Kelompok 2 Kotak sampah. oh, kotak sampah ya, bagus sekali ya. Kotak sampah ya. Kelompok 2 ini membuat ekobrik yang menjadi sebuah kotak sampah. Nanti ditambah lagi ya, ini masih belum cukup ya ekobriknya ya. Imajinasikan lagi ya, tambah lagi ekobriknya dibuat kotak sampah. Bagus ya. Kelompok 3 kira-kira rencana ingin dibuat apa nih? Iya, dibuat meja ya, bagus. Nanti bisa kita letakkan di ruang kelas kita ya, sebagai hasil karya P5 kalian. Di pertemuan selanjutnya ya, ekobrik kalian mau dibuat karya apa ya? Bagus sekali, semuanya sudah berimajinasi ya, sudah berencana. Nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita kembangkan lagi ekobriknya ya. Nah, kita anak-anak ya, untuk pembelajaran kita hari ini cukuplah sampai di sini ya. Nah, sekarang bagaimana kira-kira perasaan kalian setelah belajar mengenai pembuatan ekobrik ini? Bagaimana perasaannya? Senang ya. Selain daripada senang, kira-kira ilmu apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Tentang apa? Tentang membuat ekobrik. Ekobrik ini daur ulang sampah plastik supaya bisa bernilai ekonomi dan bisa digunakan kembali ya. Ada pertanyaan anak-anak? Ya. Kalau tidak ada ya, silakan kalian di rumah kembangkan lagi ya. Kalian buat ekobrik sesuai dengan yang sudah kalian imajinasikan tadi ya. Jadi untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa berkah dunia dan akhirat. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya ya, kalian bisa mempresentasikan hasil karya ekobrik kalian di depan kelas ya. Demikianlah pembelajaran untuk proyek P5 hari ini. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.